case itu membuat kita survive, hanya bisa bertahan di bisnis ini. Big case membuat kita menjadi orang yang kaya. Membangun bisnis dengan kualitas dan pondasi yang kuat bisa membuat kita tidur nyenyak, menikmati hidup dan siap untuk diwariskan. Dengan case yang kecil-kecil, kita kan harus maintenance-nya juga banyak. Itu membuat kita hanya survive, bertahan di tempat. Case itu bisa sak keluarga, ya kan, di atas 2 atau 3 juta mungkin ya. Nah, itu membuat kita kaya bener. Kenapa sih Pak Alam itu awalnya tidak langsung membuka obrolan dengan namanya asuransi. Jujur saya tuh orang yang paling malas yang namanya basa-basi. Ibaratnya saya ketemu orang, ya kan gelem asuransi kak ya wes. Akhirnya kadang-kadang awalnya resisten gitu, sampai saya tuh ditulis di grup SMA sampai SMP ya, jangan mau dijapri sama iweb, nanti kalian akan dipresentasi alien. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Waduh, rek, nama baikku tercemar, harganya pasaranku turun. Masa uang ayu kayak ini dibilang dodolan asuransi gitu ya. Tapi kalau kita mengambil nilai positif, ini suatu branding buat saya, orang tahu saya sebagai penjual asuransi. Ada yang mau terima atau yang enggak tuh kan terserah. Nah, itu Pak Alam bilang, coba jangan langsung nembak. Saya dulu suka bingung ya, karena Pak Alam bilangnya bahwa produk asuransi itu produk bukan seperti kebutuhan bahan pokok, tapi push product. Push product itu artinya apa? Orang itu perlu didorong-dorong. Kalau misalnya kita suka baju, kita hanya lihat, kita bisa langsung beli. Tapi asuransi enggak. Push product, bahwa ketika kita menawarkan asuransi, seperti kalau misalnya teman-teman ini mengajak nikah pasangannya atau pacarnya. Butuh apa? Butuh yang namanya kepercayaan. Butuh yang namanya trust, butuh yang namanya keyakinan. Karena asuransi ini seumur hidup. Ibaratnya kalau ada pertanyaan, saya bayar asuransi berapa lama? Ibaratnya kita tuh kontrak sama dia itu seumur hidup gitu. Jadi perlu dipus. Karena kawin kan butuh dipus kan. Kapan kau nikah no aku? Nah, kan kadang-kadang gitu ya, kalau pacarannya lama ya nggak di closing, akhirnya kan di closing sama orang lain ya. Kau ini cari siapa? Konsep presentasi ini membuat kita masuknya itu lebih smooth ya, unik, karena kita tidak menawarkan tentang asuransi, tapi kita lebih menyederhanakan konsep asuransi itu dalam kehidupan sehari-hari. Fokus kita ke kenapa, bukan apa. Salah satunya yang paling saya senangi adalah 28.000. Ini ada konsep presentasi tentang beras ya. Ini saya kemarin closing salah satu juragan slab. Jadi saya cerita begini, kan tuh beras tuh banyak tuh ya kan, slab-slaban ya kan. Mbak, aku kalau lihat beras kayak gini ya, saya tuh ingat nenek saya. Setiap tahun kita tuh suka lebaran di Jawa gitu. Nah, ketika anak-anak pada ngumpul, yang saya perhatikan tuh nenek saya. Ketika bawa beras, saya lihat nenek saya itu selalu buka beras ya, terus mengambil gelas yang lorek-lorek itu yang besar, terus dia taruh di ember yang ada tutupnya itu. Jadi kalau dikasih masih sisa sedikit gitu kan. Kok setiap kali ada yang datang ngasih beras, Uti kok langsung naruh di tempat gitu. Itu buat apa Uti? Ya ini buat jaga-jaga. Nah, lo jaga-jaga apa? Ya kalau misalnya nggak ada yang ngasih beras, paling enggak kita masih bisa hidup dari beras ini. Terus saya bilang gini, lo Uti, sampai kapan Uti akan stop kasih penuhin taruh beras yang tadi dikasih taruh di ember itu? Ya sampai penuh. Kalau ketika ember itu penuh berarti stop. Katanya orang Jawa tuh untuk primpen jaga-jaga kalau nggak bisa makan. Itu saya ceritakan ke prospek saya yang juragan beras itu. Itu ya Mbak, saya tuh belajar bahwa segala sesuatu kan perlu kita persiapkan. Mbak ini kan jualan beras. Misalnya kalau terjadi apa-apa, Mbaknya ini udah punya formula belum? Keluarga tiba-tiba nggak bisa makan, misalnya KP banjir bandang. Terus kalau mempersiapkan kayak gitu, embernya berapa besar, berapa lama kita harus mengisi, Mbaknya udah punya formula belum? Saya nanya gitu.
Itu baru masuk ke presentasi gitu. Jadi ibaratnya saya tidak langsung nembak, itu kan termasuk perlindungan kan. Terus ada lagi konsep presentasi, itu biasanya teman sebaya tapi secara ekonomi dia sudah mapan. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Sandang, pangan, papan. Terus saya bilang, kalau pakaian emang bener itu kebutuhan dasar. Iya wet, kalau nggak ada pakaian telanjang. Tapi kan bisa ini pakai rumba-rumbe, ya kan nggak enak. Kalau pakaian itu pakai apa? Belinya ya uang. Kalau rumah belinya pakai apa? Ya uang. Terus kalau makanan belinya pakai apa? Pakai uang. Berarti sebenarnya kebutuhan dasar manusia apa? Ya uang wet. Iya. Sekarang sama ini kan kita nyari penghasilan. Tahu nggak sih? Ada faktor yang bisa menyebabkan income itu stop. Masuknya di situ. Faktor yang bisa kita kontrol, faktor yang tidak bisa kita kontrol. Ada juga konsep presentasi saya yang ketiga ya. Ini bisa dibilang untuk generasi sandwich ya. Ini untuk yang level-level atas. Biasanya kalau di kafe itu kan biasanya ada tisu yang tebal tuh. Nah, tisu yang tebal itu biasanya saya pakai coret-coret untuk menjelaskan tentang presentasi saya. Air hujan itu jatuhnya kemana? Kan biasanya ke tanah. Akhirnya membentuk yang namanya danau. Ada genangan, akhirnya danau. Danau ini pasti akan lari yang namanya ke laut. Bener nggak? Yang namanya laut. Pasti dia juga mengairi dong. Kemana? Ya ke danau lagi. Karena kalau laut sama danau tidak mengairi lagi, mereka akan jadi yang namanya danau mati atau laut mati. Ini juga sama. Ya, dia lari lagi ke laut. Antara danau sama laut, ya, ini biasanya kita nyebutnya sungai. Laut ke danau, sungai. Kalau diibaratkan dengan uang, danau ini kita. Ya, kita adalah yang mencari uang. Sungai saya mengartikan dengan pendapatan. Maksudnya apa? Ketika kita bekerja, kita kan menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini buat siapa? Ya buat yang namanya keluarga. Family. Kita pingin dong mewarisi buat generasi kita selanjutnya. Bener nggak? Ketika kita punya kekayaan yang cukup, biar rezeki yang cukup, ya kan? Tuh kita punya pos-pos tuh buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, seperti itu. Akhirnya apa? Kita alirkan lagi nih ke sini, ya kan? Ke anak, ya kan? Sebagai generasi pertama. Ini juga dialirkan lagi nih, ya, ke keluarganya si anak. Sekarang pertanyaannya, kamu mau nggak mewarisi warisan ke anakmu, ke generasi sampai generasi? Kenapa sih kalau orang Jawa itu pasti duitnya habis di anak? Cucu itu nggak dapat, cucu itu dapat ampas-ampas. Kadang-kadang cucu itu dapat utang-utang. Tapi kadang-kadang juga anak malah dapat ampas-ampas, utang-utang. Nah, sekarang kamu mau nggak menciptakan warisan? Saya biasanya gitu. Kan ada dua pertanyaan, mau atau tidak. Atau misalnya kamu suka yang mana? Menciptakan warisan atau tidak menciptakan warisan? Apapun pilihan kamu, air ini, pendapatan tetap harus jalan. Kamu mau atau nggak mau, anak kita harus tetap makan, anak kita harus tetap sekolah, istri harus bayar listrik, kamu ada nggak ada, kan ini tetap harus jalan. Sungai harus tetap mengalir. Mengalir itu maksudnya pendapatan ya. Sekarang pertanyaannya, kamu mau yang mana? Sekali mengalir atau mengalirnya berkali-kali? Ibaratnya apa? Mau pendapatannya itu kita wariskan ke anak itu hanya sekali aja, atau terus-terus dia mendapatkan pendapatan? Biasanya orang milih mana? Ya mau yang berkali-kali. Piwet kalau yang berkali-kali. Gampang, sisihkan aja 20% dari pendapatanmu. Ketika kamu punya anak kecil, kamu kasih uang 1 miliar. Kira-kira uang itu habis atau enggak? Ya bisa habis, ya bisa enggak. Kan kita enggak tahu. Tapi lebih enak mana? Dapat 1 miliar sekali atau dapat 1 miliar berkali-kali? Orang pasti jawabnya 1 miliar berkali-kali. Ya udah, sisihkan aja ini 20% dari pendapatan. Ya. Jadi ini bisa langsung lanjut ke presentasi produk.
Ini teman-teman ya, 3 konsep presentasi yang biasa saya lakukan ya untuk nasabah. Kalau yang terakhir ini nasabah sama agen. Karena apa? Karena kan ibaratnya butuh penghasilan yang berkali-kali gitu. Karena kalau untuk warisan aja itu kan pasti habis. Ya, tapi kalau dia dengan membangun bisnis, ya kan, itu bisa untuk diwariskan selamanya. Tidak ada namanya presentasi yang sempurna. Ya, adanya adalah kita berulang kali menceritakan sharing apa yang mau kita sharingkan ya. Karena kita asuransi ya, berarti kita sharingkan tentang pentingnya proteksi. Bisnis ini menurut saya adalah bisnis yang minim resiko. Resikonya apa? Ya ditolak. Malu nggak? Ya kan hanya malu aja. Nggak sampai sakit meriang ya. Ibaratnya kepala sakit, meriang, mual, sakit tenggorokan, ya kan nggak sampai kayak gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya, tujuan kita menjalankan bisnis ini apa gitu teman-teman. Jadi kalau pingin istrinya teman-teman itu gila, ya jangan berubah, ya tetap aja seperti sekarang. Tapi kalau pengen istrinya teman-teman itu tergila-gila, berarti harus berubah. Apa yang dirubah? Aktivitas, apa? Presentasi. Ya, karena dengan banyaknya presentasi berarti semakin banyak kemungkinan kita akan ketemu orang yang mengatakan ya, tanda tangan dan transfer. Karena kalau hanya sekedar ya tidak transfer, wah itu banyak itu. Saya ingat kata-katanya Pak Alam, rezeki itu sama dengan resiko. Di balik resiko ada yang namanya rezeki. Kita ngasih orang berita bagus ya, jadi teman-teman harus pertama yakin dulu sama produknya, yakin sama diri sendiri, karena everyone is prospect, termaksud diri kita pribadi ya prospek. Kalau kita tidak bisa meng-closing diri kita, maka kita tidak bisa meng-closing orang lain untuk melihat bahwa asuransi ini penting. Kenapa sih kita harus mempunyai income proteksi? Karena bagian terpenting yang tidak terpikirkan adalah saat kita memiliki rencana, di mana merencanakan rencana yang tidak berjalan sesuai rencana.